dan kita juga mau masuk museum 10 Novembernya. Ikutin terus ya. Halo semua, ikutin keseruan kami untuk menyelusuri Museum 10 November. Dari awal kami masuk, kami sudah disuguhkan dengan banyak sekali cerita-cerita sejarah tentang Museum 10 November ini. Di sini kami diajarkan gimana proses pembangunannya Tugu Pahlawan dan juga adanya foto di mana IR Soekarno berpidato untuk meletakkan pembangunan monumen Tugu dan juga Museum 10 November. Jadi tujuan Tugu Pahlawan dibangun itu untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1951 dan diresmikan setahun kemudian. Tugu setinggi 41 meter ini melambangkan semangat juang rakyat Surabaya dan menjadi simbol pengorbanan para pahlawan. Menarik banget sih sejarah tentang Tugu Pahlawan ini. Jadi sebenarnya monumen ini tuh tidak hanya menjadi simbol perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945, tetapi juga menjadi pengingat akan semangat juang dan persatuan bangsa Indonesia. Bisa dilihat sendiri kan banyak mahasiswa UNR yang mengunjungi Museum 10 November ini. Jadi sekarang saya bersama dengan salah satu narasumber yang mengunjungi Museum 10 November. Di sini namanya siapa? Bisa dipanggil Nawaf Syarif Haji. Oke, dipanggil Nawaf ya. Oke, ini buat pertanyaan pertama ya Nawaf. Jadi, mengapa Anda memilih lokasi ini sebagai tujuan wisata Anda? Oke, tujuannya kenapa yaitu gara-gara museum ini jadi sebagai tempat buat menunjukkan konsep perjuangan Indonesia itu panjang, nggak langsung terjadi seperti itu aja gitu. Gitu. Oh gitu ya, berarti kamu tertarik gitu sama sejarah-sejarah Indonesia? Betul. Oh, boleh. Terus kan tadi aku lihat kamu udah keliling-keliling nih. Apa sih pesan dan kesan buat Museum 10 November ini? Pesannya mungkin sedikit kecil, cuman di dalam tempat kecil ini bisa dapat banyak pengalaman, dapat banyak pelajaran gitu. Tadi kamu juga udah lihat yang Tugu Pahlawannya belum? Udah. Terus gimana pesan kamu terhadap Tugu Pahlawan, pesan dan kesan? Tugu Pahlawannya mungkin gitu-gitu aja, cuman ya tinggi gitu kan, gitu aja sih. Oke, ya itu gitu aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Nawaf sudah mau menjadi narasumber kelompok kami. Sama. Selamat siang Kak, boleh perkenalkan nama dan asalnya dari mana? Boleh banget, perkenalkan nama aku Alia Takasari Putra, biasa dipanggil Abi, dan aku asal di Depok. Oke, langsung aja ke pertanyaan ya Kak. Mengapa Kak Ali memilih lokasi ini sebagai tujuan wisata Kak? Karena aku bukan orang Surabaya ya, aku orang luar, aku dari Depok, jadi pertama kali banget aku di Surabaya, terus aku mau ngunjungin tempat-tempat yang itunya bersejarah gitu lah, bersejarah dan bisa mengenang jasa para pahlawan, jadi aku milih di Tugu Pahlawan ini. Untuk selanjutnya, apa pesan dan kesan kakaknya setelah mengunjungi museum ini Kak? Kalau dari kesan sendiri, aku mulai dari kesan dulu aja ya. Kalau dari kesan sendiri, aku merasa keren banget dan aku dapat merindingnya. Aku bisa ngeliat foto-foto sebelum dibangunnya Tugu Pahlawan sendiri, terus lihat bagian peresmian-peresmian yang ada di Tugu Pahlawan juga. Terus buat pesannya, semoga monumen bersejarah ini tuh tetap dijaga sama mungkin pemerintah atau teman-teman pengunjung yang lain, dan juga khusus buat kakaknya semoga bisa menjaga pelestarian dari peninggalan para pejuang arek Surabaya. Menurut Kak Ali sendiri, apakah keberadaan Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sikap bela negara ya Kak? Kalau dari aku sendiri kayaknya sangat-sangat berpengaruh ya, karena Tugu Pahlawan kelihatan dari mana aja, sudut manapun, dari barat ke timur itu kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman datang itu udah kelihatan, oh ini Tugu Pahlawan, jadi kayak eye catching gitu lah, kayak misalnya orang-orang tuh jadi kayak kepo gitu loh, kayak ngeliat, oh ini monumen apa sih, kayak aku pengen ngunjungin ke situ kayak gitu sih. Jadi kayak untuk menumbuhkan sikap bela negara kayaknya bagus, berpengaruh sekali sih. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Iya. Nah sekarang kami sudah bersama pemandu wisata dari Museum 10 November. Kakak namanya siapa? Ya halo semua, nama aku Adinda Lia Rahma. Di sini aku bakal bantu kalian untuk jawab pertanyaan. Ya. Dipanggilnya Kak Adinda. Oke. Kak Adinda, kami izin bertanya ya Kak. Nah jadi apa aja sih objek bersejarah yang tersimpan di museum ini? Oke, untuk objek bersejarah itu banyak sekali guys, tapi mungkin aku mau highlight aja ya dari museum ini. Ya kita kan punya 4 zona. Di zona pertama, di zona masa proklamasi, kita ada contoh seragam Polri dan juga seragam TNI di zaman dulu. Kemudian di zona kedua kita juga ada koleksi bersejarahnya, yaitu radio yang memutar suara Bung Tomo untuk menyerukan semangat arek-arek Surabaya pada perang waktu itu. Kemudian di zona ketiga kita ada yaitu zona pertempuran di Surabaya, yaitu koleksinya adalah koleksi senjata maupun koleksi mata uang dan juga materai zaman dulu. Kemudian di zona keempat kita ada di zona pembangunan Tugu Pahlawan dan juga zona rumah sakit Simpang. Jadi yang mau aku highlight adalah ternyata dulu itu desain Tugu Pahlawan tidak seperti itu sih. Sekarang kami itu berada di zona mana? Oke, kalau sekarang kalian sedang berada di zona 1, yaitu zona masa proklamasi. Berarti awal banget ya sekali. Terus menurut kakak nih, itu makna objek-objek yang tadi kakak sebutin
Surabaya. Udah bersejarah banget ya. Terus apa sih yang menjadi keunikan dari museum ini dibandingkan museum Surabaya lainnya, Kak? Oke, Museum 10 November adalah museum yang aku rasa lebih besar dari museum Surabaya lainnya gitu ya. Dan juga kita kan namanya Museum 10 November, jadi koleksi yang ada di museum ini ataupun peruntukan peristiwa ataupun materinya itu lebih berfokus di peristiwa 10 November. Jadi aku rasa itu sih keunikannya ataupun salah satu highlight gitu dari museum ini gitu. Terus kan tadi kan Kakak udah bilang ada objek-objeknya itu kan, terus objek-objeknya pasti akan dari beberapa momen bersejarah. Kakak kira-kira bisa nggak sih ceritain kayak lebih lanjut mengenai peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia di Surabaya ini? Oke, ternyata perang 10 November yang kalian tahu itu bukan hanya perang aja, tapi kita memiliki dua fase, yaitu fase pertama di 3 hari orang-orang kita menang dan fase kedua itu kita kalah. Seperti itu. Jadi orang-orang kurang tahu bahwa perang 10 November itu terjadi dua fase gitu. Jadi itu menurut aku salah satu fun fact yang harus kalian pelajari sih kalau kalian berkunjung ke museum ini seperti itu. Itu diceritakan di museum ini berarti, betul sekali diceritakan di museum ini. Terus menurut kakak nih, apa sih fungsi dan peran museum ini bagi masyarakat sekitar atau bagi kita mahasiswa gitu kak? Oke, kalian di sini para pengunjungnya itu bisa belajar runtutan peristiwa atau kronologi peristiwa tentang perang 10 November. Jadi kalian bisa diharapkan untuk mengimplementasikan ataupun memahami rasa-rasa perjuangan atau rasa bela negara maupun rasa nasionalisme dari para pahlawan yang gugur pada perang saat itu. Keren sih kak. Terus dari banyak dari semuanya tuh apa sih pesan dan harapan kakak untuk generasi sekarang ini yang terkait menjaga semangat perjuangan para pahlawan bangsa? Oke, kalian para generasi Z dan juga generasi Alpha, kalian bisa aja belajar dari gawe ataupun HP kalian. Tapi alangkah baiknya kalian bisa berkunjung ke museum langsung seperti itu. Jadi ambience ataupun vibes-nya kalian bisa merasakan. Kita juga bisa diskusi untuk para tour guide-nya di sini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang materi ataupun topik-topik yang ada di sini bisa kalian langsung tanyakan dan kalian bisa belajar secara langsung di sini seperti itu sih. Oke, bermanfaat sekali ya berarti ke museum ini. Oke, segitu aja sih kak pertanyaan dari kami. Terima kasih Kak Dinda sudah menjadi narasumber untuk wawancara kami. Terima kasih banyak kak. Gak lupa juga dengan souvenir-souvenir dari Museum 10 November yang sangat beragam. Kalau misalkan beli mau buat oleh-oleh bisa banget. Sekarang kami udah selesai keliling-keliling di Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November ya. Banyak banget masukan dan juga sejarah yang kita temui dari